Tubuh tanpa busana itu terbakar dari pinggang ke atas. Posisi kakinya tampak tak teratur. Lengan membentang dengan tangan terkepal. Dadanya terbakar sangat parah, terlebih pada wajah. Sekilas, itu tubuh seorang perempuan muda. Don Foley dan kakaknya, Ralph, sedang asik berburu burung di dekat Jefferson. Langit di daerah kanan Indiana, Amerika Serikat, tampak cerah. Sabtu pagi yang ceria, 11 Januari 1992. Dua kakak beradik inilah yang menemukan sesosok tubuh hangus yang mengerikan itu. Awalnya Rob sedikit ragu. Mana ada orang tiduran di ladang, pikirnya dalam hati. Saat keduanya mendekat, wujudnya tampak seperti boneka karet yang terbakar. Namun, setelah diamati lebih jelas, sosok itu jelaslah mayat atau sengaja dibakar, gumam Rob. Randy Spray, wakil kepala kepolisian Jefferson di Madison, awalnya skeptis saat menerima laporan itu. Sebab, selama 3 tahun lebih tidak ada kasus pembunuhan di Jefferson. Baru ketika ia menyaksikan sendiri di TKP, Spray segera mengontak atasannya, Richard Bexipri, untuk ikut hadir. Bahkan akhirnya mereka sepakat meminta bantuan kepolisian negara Indiana ikut turun tangan. Sekitar pukul 13, Steve Henry, detektif kepolisian negara Indiana dan ahli forensik, Sersan Curtis Wells, tiba di TKP. Kamera video dan foto segera beraksi. Setelah mengambil gambar jejak-jejak ban mobil serta kaki, tubuh gosong itu pun mulai diamati. Dengan pengetahuan luas Wells terkait forensik, dengan mudah ia bisa menyimpulkan kasus ini. Tampak jelas bahwa zat yang mudah terbakar telah digunakan untuk menghancurkan bukti fisik, ujarnya spontan. Wells juga mencatat bahwa celana dalam korban juga telah ditarik ke satu sisi. Ada tanda-tanda penganiayaan di area kelamin, baik sebelum dan setelah kematian. Sementara itu, detektif Henry menemukan sebuah botol plastik meleleh berisi sedikit bensin yang masih tersisa, tergeletak di rumput tak jauh dari TKP. Ketika pemeriksa mayat tiba di lokasi, Wells pun mengumpulkan sampel rambut dari korban dan mencopot cincin dari jari korban. Dari inisial SGH diketahui bahwa cincin itu milik SMA Jeffersonville. Dengan serentetan penemuan tersebut, para petugas tidak habis pikir, mengapa tubuh itu ditinggalkan begitu saja di tempat yang mudah dijangkau. Andai pembunuhnya menaruh sekitar 20 meter lagi ke arah semak-semak, mungkin saja tubuh itu tak ditemukan selama bertahun-tahun. Fakta lainnya, pembunuhnya pasti berpikir bahwa tubuh korban tak akan dapat diidentifikasikan bila dibakar. Hari itu, Clifton dan Glenda Lawrence menghabiskan waktu Sabtu malam mereka dengan menonton televisi. Putri bungsu mereka, Tony 15 tahun, berjalan melalui pintu depan diikuti oleh sahabatnya, Hope, beserta orang tuanya Carl dan Gloria Rippey. Wajah mereka tampak serius. Sebelum orang tuanya berbicara, Tony mulai mengoceh tak jelas, marah dan dalam keadaan syok. Segera Clifton menyuruh Glenda untuk mengajak Tony ke ruangan lain. Sementara itu, Clifton berbicara dengan Rippey. Mereka berdua telah mengetahui pembunuhan itu, ujar Carl Rippey tiba-tiba. Sontak saja Clifton kaget. Rippey menjelaskan beberapa rincian kejadian yang mungkin masih samar, tapi ia merasa bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengarkan penjelasan Rippey, Clifton pun meminta Rippey untuk menemaninya ke kantor polisi. Namun Rippey menolak dan bersikeras bahwa mereka akan konsultasi terlebih dulu dengan pengacara. Sekitar pukul 21, keluarga Lawrence tiba di kantor kepala kepolisian Jefferson di Madison. Setelah mengetahui bahwa seorang gadis muda dan keluarganya mengaku memiliki informasi tentang pembunuhan di Jefferson, Sipri dengan segera mempersilahkan mereka masuk ke ruangannya. Kesaksian Tony pun dimulai. Gadis itu menyatakan bahwa ia telah menghabiskan malam pembunuhan itu dengan dua temannya, Hope Rippey 15 tahun dan Lori Tackett 17 tahun. Kami hendak ke New Albany menggunakan mobil Tackett, jelasnya. Mereka juga menjemput Melinda Loveless 16 tahun, teman Tackett. Tony mengaku belum pernah bertemu dengan Melinda. Setelah itu mereka pergi ke sebuah konser musik rock selama beberapa jam, lalu pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang ke rumah, ada sebuah pernyataan mengerikan datang dari mulut Loveless. Loveless mulai berbicara tentang seorang gadis bernama Serer.
Ia mengatakan bahwa Serer berusaha mencuri pacarnya. Loveless berniat membunuh gadis itu, terang Tony. Sebelum keluarga Lawrence meninggalkan kantor polisi, mereka juga memberitahu Shipley tentang rencana Rippy untuk konsultasi ke pengacara. Ketika Shipley sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ia menerima laporan orang hilang dari daerah Coat. Sanda Serer 12 tahun, dilaporkan hilang oleh orang tuanya sekitar 8 jam yang lalu. Shipley begitu serius membaca deskripsi orang hilang tersebut. Rambut pirang tinggi sekitar 1,5 meter, dan berat kira-kira 45 kg. Ini cocok, ujar Shipley meyakinkan. Seketika Shipley mempersiapkan dokumen untuk mendapatkan surat perintah penangkapan Lori Tackett dan Melinda Loveless. Seakan datang bertubi-tubi, tak lama kemudian Shipley menerima kabar bahwa gigi korban cocok dengan catatan gigi Sanda Serer. Tak peduli ke arah mana kasus itu akan berlanjut, bagian tersulitnya adalah Shipley harus memberitahu orang tua Serer tentang kematian anaknya. Waktu menunjukkan hampir pukul 2 pagi saat Shipley dan detektif Henry mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Tackett dan Loveless. Kendaraan Lori Tackett terlihat di rumah ibu Loveless. Jadi di sanalah mereka akan menyerahkan surat penangkapan. Ketika dua orang itu mengetuk pintu, ibu Loveless Margie membukakan pintu. Mereka dengan cepat menjelaskan mengapa mereka ada di sana. Di mana Tackett dan Loveless, tanya Shipley. Mereka ada di lantai atas, sahut Margie singkat sekaligus bingung. Mereka pun naik ke kamar Melinda. Di kamar itu mereka menemukan Melinda dan Lori sedang tidur pulas. Bangun! Teriak Henry yang sontak membangunkan kedua gadis yang terlelap itu. Malam itu mereka digelandang ke kantor polisi dengan tangan terborgol. Jumat malam 10 Januari 1992, Melinda Loveless seakan berada pada titik emosi tertingginya. Kekasihnya Amanda Helfrich 14 tahun telah berselingkuh dengan Serer. Ya, Amanda adalah seorang perempuan dan mereka terlibat hubungan sejenis. Tentu saja Loveless murka. Menurut Loveless, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka berdua betapa serius kemurkaannya. Loveless pun tahu bahwa Tackett akan sangat senang membantunya menjalankan rencana kejinya. Loveless memang selalu berpikir bahwa Tackett adalah pribadi yang aneh. Ini lantaran ia sering mencoba-coba ilmu gaib. Namun, ia juga teman yang setia setidaknya bagi Loveless. Obrolan mereka pun cukup mengerikan. Membunuh seseorang sekadar untuk bersenang-senang. Tackett menjemput dua orang temannya dalam perjalanan ke rumah Loveless. Mereka Hope Rippy dan Tony Lawrence. Lawrence tak pernah bertemu Loveless sebelumnya, sedangkan Rippy bertemu Loveless hanya sekali atau 2 kali. Ketika tiba di rumah Loveless, mereka semua naik ke atas dan mulai mengobrol tentang apa yang akan mereka lakukan malam itu. Layaknya remaja yang ingin bisa bebas keluar, para gadis belia itu telah berbohong kepada orang tua masing-masing. Mereka mengatakan akan menghabiskan malam di rumah seorang teman. Saat mereka duduk melingkar sembari mengobrol, tiba-tiba Loveless menarik pisau dapur berukuran besar dan memasukkannya ke dalam tasnya. Aku akan menggunakannya untuk menakut-nakuti seseorang, kata Loveless dengan nada agak keras. Suasana tiba-tiba mencekam. Ia pun bercerita tentang masalahnya dengan Sanda Serer. Saat itu juga, dengan sebuah mobil keempatnya bergegas menuju ke rumah Serer. Mereka parkir sejauh setengah blok. Karena Rippy dan Lawrence tak pernah bertemu Serer, Loveless lantas menyuruh mereka untuk mendatangi rumah itu dan mengaku sebagai teman Amanda Helfrich, kekasih Loveless. Serer juga harus bisa dibujuk untuk mendekati mobil mereka dengan alasan telah ditunggu oleh Helfrich. Tak semulus dugaan Loveless, Serer tak bisa ikut karena orang tuanya telah terbangun. Tapi aku akan menyelinap keluar sekitar tengah malam bila kalian mau, lanjut Serer. Lawrence dan Rippy pun setuju dan kembali ke mobil. Awalnya Loveless kesal dengan kenyataan itu. Namun ia merasa sedikit tenang setelah tahu rencana Serer. Sembari menunggu tengah malam, gadis-gadis itu pun memutuskan untuk pergi ke sebuah konser di sebuah taman dekat rumah Serer. Pukul 0.30 keempat gadis itu kembali ke rumah Serer. Namun kali ini Rippy dan Tackett yang menjemput Serer. Karena Loveless adalah satu-satunya yang dikenal Serer,
Maka ia bersembunyi di kursi belakang dan menutupi dirinya dengan selimut. Serer ternyata sudah menunggu di pintu samping ketika Tuckett dan Rippy berjalan menuju rumahnya. Kafrin masih menunggu dan dia menyuruh kami kembali untuk menjemputmu, ujar Rippy dan Tuckett dengan raut serius. Meski awalnya Serer ragu, tapi Rippy akhirnya mampu meyakinkannya agar pergi. Segera mereka bertiga masuk ke mobil Tuckett. Serer pun duduk di tengah. Sepanjang perjalanan Rippy juga mengorek tentang hubungan Serer dengan Kafrin. Kami telah pacaran selama beberapa waktu dan aku benar-benar peduli padanya, aku Serer. Sekonyong-konyong, Loveless menjulurkan kepalanya dari kursi belakang, menarik rambut Serer sambil menekankan pisau di tenggorokannya. Seketika Serer menangis dan memohon agar tidak disakiti. Loveless tak peduli dan terus mencaci maki Serer dengan sebutan pelacur. Serer menangis tak terkendali saat mereka sampai di sebuah bangunan tua yang mereka sebut sebagai istana penyihir. Loveless dan Tuckett menarik Serer keluar dari mobil dan memegang erat tangannya. Sementara Rippy dan Lawrence menyinari jalan setapak menuju istana itu dengan korek api. Setelah masuk ke dalam bangunan, Loveless mengikat tangan Serer dan Rippy menakut-nakutinya dengan pisau. Merasa belum cukup, Loveless kemudian mengambil beberapa perhiasan Serer dan mengenakannya. Pun dengan Lawrence, Rippy tak mau kalah. Karena menyukai jam tangan Mickey Mouse milik Serer, ia pun mengambilnya. Karena gelap, Tuckett mengambil kaos usang dan membakarnya sebagai penerang. Heningnya malam terpecah dengan suara kendaraan yang lalu lalang di sekitar bangunan tua itu. Tuckett tiba-tiba panik ketika mendengar beberapa mobil melewati kastil itu. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain, saran Tuckett. Serer pun diseret kembali ke mobil. Mereka meninggalkan tempat itu. Sejam kemudian, rombongan itu sudah sampai di Madison. Tuckett menunjukkan rumahnya, tapi tidak mampir. Mereka meneruskan perjalanan ke sebuah jalan tua dan berhenti. Rippy dan Lawrence keluar dari mobil. Loveless dan Tuckett menarik Serer dari kursi belakang. Lantas Loveless melepas ikatan tangan Serer dan menyuruhnya untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Dinginnya malam membuat Rippy dan Lawrence memutuskan untuk kembali ke mobil dan duduk di dekat jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Adegan malam itu sungguh menakutkan untuk ukuran penganiayaan yang dilakukan para gadis. Serer dianiaya tanpa ampun. Mereka lalu melemparkan tubuh Serer ke dalam bagasi dan pergi. Sesampainya di rumah Tuckett, keempat gadis itu naik ke kamar. Ketika mendengarkan ke arah luar jendela, ternyata mereka bisa mendengar jeritan Serer dari dalam bagasi mobil. Tuckett berlari ke dapur, mengambil pisau, dan berlari keluar untuk membungkam Serer tanpa rasa bersalah. Malam itu akhirnya mereka menganggap bahwa cara terbaik adalah membakar korban. Tuckett kemudian pergi ke stasiun pengisian bahan bakar untuk mengisi bensin, sekaligus meminta Lawrence untuk membeli 2 liter bensin dalam botol. Rippy lah yang menyarankan tempat di mana mereka bisa menyingkirkan Serer untuk selamanya. Ketika mereka melihat jalan tua di sekitar sana, mereka berbalik dan menghentikan mobil. Tuckett membuka bagasi, sedangkan Loveless dan Rippy membantu mengambil Serer dengan menggunakan selimut untuk menutupinya. Lawrence memilih untuk tidak membantu dan duduk di mobil mengamati mereka membawa Serer beberapa meter di belakang mobil. Sebelum meletakkannya di tanah, Rippy segera mengambil sebotol bensin dan menuangkannya pada Serer. Seperti otomatis, Tuckett menyulut korek api dan melemparkannya ke tubuh Serer. Sebelum mereka meninggalkan tubuh terbakar itu, Loveless masih sempat meraih botol bensin yang tersisa dan menuangkannya hingga hampir habis. Serer akhirnya pergi untuk selamanya. Tuckett tampak menikmati kejahatannya. Setelah itu, Tuckett mengantarkan Rippy dan Lawrence ke rumah masing-masing dan pulang ke rumah bersama Loveless. Dr. George Nichols yang mengotopsi mayat Serer pada Minggu pagi menemukan beberapa luka di kepala, leher, dan kakinya. Ada pula luka bakar di tubuh bagian atas, serta luka pada anus dan rektum yang mengindikasikan benda tumpul setidaknya 8 cm telah dimasukkan. Tingkat perdarahan di situ menunjukkan bahwa korban masih hidup pada saat serangan yang menewaskannya. Adanya jelaga di saluran napas atas juga menunjukkan bahwa korban masih hidup saat dibakar.
Peristiwa ini menjadi liputan nasional antara lain karena Hakim Todd akhirnya memutuskan bahwa kedua gadis itu bebas dari sistem pengadilan anak-anak. Reaksi masyarakat sendiri cukup keras dengan menuntut keadilan untuk Shearer. Beberapa remaja yang mengenal terdakwa juga membagi informasi untuk membantu kepolisian. Fakta-fakta perlahan-lahan terungkap. Meski kedua gadis itu mencoba mengecilkan perannya sendiri dalam pembunuhan itu, sebagian besar pernyataan mereka cocok satu sama lain. Tak butuh waktu lama bagi jaksa Guy Townsend untuk membawa tuduhan terhadap Hopripi dan Tony Lawrence ke pengadilan. Pada 15 Maret 1992, ia mendakwa kedua gadis itu dengan tuduhan pembunuhan, pembakaran, penganiayaan dengan senjata mematikan, penyekapan dan intimidasi. Sore itu juga, Melinda Loveless dan Lori Tackett dibawa ke hadapan Hakim Todd dan didakwa dengan 7 kejahatan tambahan, termasuk penganiayaan anak dan pidana penyimpangan perilaku. Sebulan kemudian pada 9 April 1992, Townsend mengajukan jumlah tambahan kejahatan berat terhadap Loveless dan Tackett. Pada 22 April 1992, Tony Lawrence menerima kesepakatan pembelaan dengan negara. Lawrence akan menghadapi 6 tahun sampai 20 tahun penjara. Townsend juga mengajukan hukuman mati terhadap Loveless dan Tackett pada 13 Juli 1992. Selain itu, ia mengajukan lagi tuduhan terhadap kedua gadis itu konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Belakangan Melinda Loveless dan Lori Tackett memutuskan untuk mengaku bersalah atas penyiksaan dan pembunuhan terhadap Sanda serta juga pembakarannya. Sebagai imbalan kerjasamanya, negara membatalkan hukuman mati terhadap mereka. Sidang vonis Lori Tackett dimulai pada 28 Desember 1992. Dilanjutkan sidang vonis Loveless pada 4 Januari 1993. Melinda Loveless berdiri di hadapan Hakim Todd untuk mendengarkan vonis yang dijatuhkan padanya, juga Tackett. Hakim Todd memvonis Loveless dan Tackett dengan hukuman 60 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 30 tahun. Anda masih punya waktu untuk mengubah hidup Anda dan melakukan sesuatu yang baik dan berguna dengan hidup Anda setelah dipenjara, kata Todd diringi tangis Loveless. Menyusul kemudian, sidang vonis Tony Lawrence pada 19 Januari 1993. Sidang berlangsung 2 hari. Aku merasakan penyesalan yang sangat dalam untuk Shearer. Aku telah dikurung selama 10 bulan dan saat itu seperti neraka. Aku tak menolong Shearer karena aku takut mereka akan membunuhku juga, bela Lawrence. Hari kedua persidangan, Hakim Todd memvonis Tony Lawrence selama 20 tahun penjara. Tangis Lawrence pun pecah. Bagaimana dengan Hopripi? Sidangnya dimulai pada 1 Juni 1993. Hakim Jordan dengan tegas memvonis Hopripi dengan hukuman maksimum 60 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun.